Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nashraha ma nuridu huna ismahu lana an nu'arrifana nafsana. Anna fi ramadanti al-mutakalimatul awal ula di qiraatin nas thumma satustamaru ukhtuna Hasna Belinda. Wa amma al-mutakalimatus tsalitsah yakni An-Nisa Zuhra Al-Qanaah li ilqa'i khulasah thumma satustamaru ukhtuna Afifah. Wa ammal mutakalimatul khamisah akhuna Sumbardi li syarhin nahwi aw sorf summa sayustamarru Fauzi wal akhir sayustamarru Reza Tianto. Tayyib nuridu huna an nashraha lakum an maddatina qira'atul mukatsafah fi darsi salis min nas lughawi tahtal mawdu' wa dhaiful lughah. Tayyib abda'u li qira'atin nas. An-nasul lughawi wa dhaiful lughah. Kullu yudraku ma tanhadu bihi lughah min dawri qiyani bin nisbati lil mujtama'atil insaniyah. Idh biduniha takhtafi madahirul ittisali wat tawasuli bainan nas. Wa ma'a hadha wa jariyan 'ala al-manhajil ladzi irta'yanahu fi ma'alajatil mawdu'ati min khilali isaratil qadaya fa inna hadisana an wadhaifil lughah yaduru haula muhawirina qabilina lil hiwari musirina lil munaqashatihuma awa ula ghaiyatul lughah al-lughatu ghaiyatun fi dzatiha. Yara ba'dul ulama minal ladzina dakhalu bil lughati ila maidanil falsafati anna lughah tahqiqun lil wa'il insani bidzati wal bil akharin wa bittali fahiya ghayatun fi hadhi dzatiha wa yuraddiduna ibarah al lughah wa'il kainunah ay idrakul wujudi wal wa'i bidzati wa laysa simahu khilafi haula dzalika fal lugha tahaqqiqu ihsas al insani bi kainunatihi ka makhluqin mutamayyizin aqilin mudrik fasiyagatul kalimat wal ibarat innama hiya tashkilun lidhawahiri wal alaqati wal jawahiri wal aghradi al muta'alliqati bil insani. Wa kadzalika wa inna hunaka man yara anna al-lugha ghayah fi dzatiha biwasfiha suratun min suwaril amalil ijtima'i wa nahnu nu'minu anna tahqiqal wa'i wasyu'uri wadifatun min wadhaifil lughah wa laysa ghayatun fil lughati dzatiha. Atsani at-tawsilu kawadifatin mihwariyatin lil lughah. Al-lughah wasilatul insani litafa'uli ma'a alimihil khariji. Biwasitatiha yaqdil insan hajatahu wa yuhillu mushkilatuhu wa yatafahum ma'a man hawluhu. Wa kadzalika lughah ad-du'a wal istirham wal istighfar wal istinsar wal istighosah wal istijarah wa ghairuha fa inna hadzatu wadhifatin tawsiliyah alal mustawa al bashari tukhatibuhum alal mustawal ruhi. Wa hakadha fa inna tawsila yumkinu an yatimma 'alal 'iddati mustawiyat tuhaddidul wadhaifal asasiyata lil lughah. Awalu hadhil mustawiyat al 'alaqati bainal insan wa dzatihi wal 'alaqatu bainal insan wa ghairihi. Tsumma dawratu hadhil mustawiyat al ittisalu bainal insan wa khaliqihi. Asalis wadhaiful ijtima'iyatu lil lughah. Tata'addadul wadhaiful ijtima'iyatu lil lughati litashmul
Al-wadhifatul iktisadiyatu an-naf'iyatu fatabadulul iktisadi fi kafati ashkalihi huwa nasyatun ijtima'iyya yatimu biwasitatil lughah wa min khilalil lughah ibtida'u man qada'il manafi'il yaumiyati at-taqlidiyah kal bai'i wasyira' wal muqayyadat at-tijariyah fi absati suriha wa intihai bi aqdil safaqat wal hiwar haula masyru'at al-iqtisadiyah al-kubra wa kullama irtafa'atil lughah wa usriyat bil mustalahati takhassusiyah al-wadhifatu tarbawiyah haitsu tatimu ala amaliyatu tasqif wa ta'lim an tariqil lughah biwasitatil lughah fanahnu naktasibu simat ats-tsaqafiyah was-sulukiyah wal amaliyah min khilalil hiwarat wal muhadirat wal talqin al mubashiri wal kutubi wa ta'amuli wa tu'tabiru tarbiyah min ahammi wadhaifil ijtimaiyati lil lughah. Sa'astamiru al-wadhifatu al-muta'alliqatu bitakwini al-adati wat taqalidi wa tanfidi al-muwasiki al-ijtimaiyati al-khazawajil wat talaki wat tadamuni wa ma ila dalika. Al-wadhifatu at-turasiyatu wa tarasu madatun ijtimaiyatun tatasi'u litas mula al-kulla ma warasatuhu al-ummatu min mungzizati taqafiyati wa fatniyati jailan ba'da jilin haitsu tatarakamu hadhil munjizatu al-basariyatu litahdusi tahawula wal mulmusan fi taraiki at-tafkiri wal mumarasati wasuluki watanamu bil idraki al-wa'yi wal al-wadhifatu al-idariyatu al-qiyadiyah yadkhulu fi itari hadhil wadhifati tandimu syu'uni as-siyasiyati lid-daulati wa idaratu muassasati allati tuskilu qaidata tandimi al-alaqati al-ihtimaiyati fi suwariha mukhtalifati wa biduni al-lughati yastahilu an-nuhudu bihadhil a'ba'i al-qiyadiyati bima fi dzalika duwari al-i'lamiyyi alladhi tadtaliqu bihi al-lughata wa hadha ad-dawri qadimun qadama mujtama'ati al-basariyati wa qad sahida tarihu al-islamiyyu ala al-marol wasuri mukhtalifati dauron haman lilugatin fi idkari ruhi al-jihadi wa itharati al-qawiyyi at-taqati minal ummati wa dala an tawjiha hadhihi taqati al-ilbina'i Rabbi wa dhaifu an-nafsiyatu tastati'u darisu an yatabayyana jumlatan minal wadhaifi an-nafsiyati amma yattasilu biha min dalika al-buhu wa tanfisu al-infi'aliyu falugatu wasilatun min wasaili tafrihi as-sahnati al-infiraji
infi'aliyati wa takhallusi minha. Fa fi halati al-farahi wa kadzalika fi halati godobi awil hujni yalja'u al-insanu litahaddusi bi sautin 'alin aw khafidin litakhallusi min wata'atin hada al-infi'ali. At-ta'biru al-adaniyu ya'tabiru al-ibda'u fi ahdi wa dafi'ihi al-asasiyati nasatan nafsiyan. Wa lughatu hiya wasilatu at-ta'biri al-adabiyyi wa yadwinuha la yumkinu hunaka adabun min ayyi naw'in. Al-wadifatul fikriyatu al-alaqatu bainal fikri wal lughati alaqatun wathiqatun tasilu ila darajatin al-irtibati muduwi indal adidi minal bahisina. Fa idza kana al-fikru muhasilatun lin nasati al-aqli fi tafa'ulihi ma'al kuni al-muhiti bihi min nahiyatin wa ma'al madhuri at-tajridi mawjudi fid dakirati min nahiyatin taniyatin fa inna tajsida al-haya li hadha al-fikri yatamatsalu fil lughati wa nastati'u an natabayyana iddata al-ittijahani fi tahdidi al-alaqati bainal lughati wal fikri tatamatsalu fi inna hayawana la yufakkiru li annahu bila lughatin mantuqatin wa tajaddaru al-isaratu huna ila sifati as-sawtiyati allati tadkhulu fi itari nutqi wa nutqu yatadammanu bil idafati ila sautil tabi'i al-aqliyyi la yamtaliku at-tiflu ay maharatin lugawiyatin ila ba'da an yasila ila mustawa min nadji al-aqli wa la yastati'u at-tafkiru ila ba'da an yamtalika sawaratan al-lugawiyatan wa yara ahadu ulama'i nafsi jilbarti wa rayati anna tafkira lada al-insani wa huwa ma abbara anhu bi qawlihi al-haditsu ma'an nafsi bisautin la yatimmu ila an yata la yamtaliku al-tiflu ayyi maharatin lugawiyatin ila ba'da an yasila ila mustawa min nadhi al-aqli wa la yastati'u at-tafkiru ila ba'da an yamtalika sarwatan al-lugawiyatan wa yara ahadun ulama'i nafsi jilbart wal raya anna tafkira lada al-insani wa huwa ma abbara anhu bi qawlihi al-haditsu ma'an nafsi bisumtin la yamtimmu ila an yata'allama al-insanu al-kalama bisautin 'alin. Inna ba'du ma wasolna anil tarathi al-falsafi al-iqraqi yasirru ila tabi'ati tafkiri biwasfihi hiraran bi qimati al-aqli ma'a nafsihi haula mawdu'i alladhi yatanawalu wa anna aqla indama yakumu
bimumarasati at-tafkiri yatahaddatsu ila nafsihi fayus fayas fayu fayusawi an as'ilatan wa yujibu anha wa bitali fa inna tafkiro hawarun yara ba'du al-falsafati al-muhadithina min amthalin kundiyakah anna hunaka irtibatan adawiyan baina fikri wal lugati. Teks linguistik, fungsi bahasa. Berbicara tentang fungsi bahasa, tampaknya hanya merupakan ekstrapolasi dari pengalaman kita sehari-hari, karena setiap orang menyadari peran integral bahasa bagi masyarakat. Karena tanpanya, manifestasi komunikasi dan komunikasi antar manusia menghilang. Namun, sesuai dengan pendekatan yang kami ambil dalam menangani topik dengan mengangkat masalah, diskusi kami adalah tentang fungsi bahasa berkisar pada dua topik. Dua topik untuk diskusi adalah: 1. Teologi bahasa, atau bahasa adalah tujuan itu sendiri. Beberapa sarjana yang telah memasuki bahasa ke dalam bidang filsafat percaya bahwa bahasa adalah realisasi berdasarkan manusia tentang diri sendiri dan orang lain, dan oleh karena itu bahasa adalah tujuan itu sendiri. Dan mereka mengulangi ungkapan bahasa adalah kesadaran akan keberadaan, yang berarti kesadaran akan keberadaan dan kesadaran diri, dan tidak ada perselisihan tentang itu, karena bahasa mencapai pengertian manusia tentang keberadaannya sebagai makhluk yang berbeda. Maka merupakan kebutuhan yang diberlakukan untuk realisasi berdasarkan pemahaman rahasia keberadaan ini. Rumusan kata dari frasa adalah bentukan fenomena, hubungan, esensi, dan tujuan yang berkaitan dengan manusia. Dr. Ibrahim Anis memutuskan bahwa seiring waktu, bahasa telah memperoleh kualitas yang lebih tinggi daripada sekedar simbol dalam pemikiran dan gagasan orang, sehingga bahasa telah menjadi bagian dari gagasan ini. Demikian pula, ada yang melihat bahwa bahasa adalah tujuan itu sendiri sebagai bentuk pekerjaan sosial. Kami percaya bahasa mencapai kesadaran dan perasaan adalah fungsi bahasa dan bukan tujuan bahasa. 2. Konektivitas sebagai fungsi utama bahasa. Banyak yang berpendapat bahwa komunikasi adalah fungsi penting bahasa. Apakah itu untuk mengkomunikasikan dunia luar, pikiran, makna, atau keinginan seseorang? Bahasa adalah cara manusia berinteraksi dengannya. Melalui bahasa, seseorang memahami kebutuhannya, memecahkan masalahnya, dan memahami orang-orang di sekitarnya. Ini tidak terbatas pada aspek individu, tetapi mencakup komunikasi dan bersifat kolektif. Ini fungsi dapat dilihat pada berbagai tingkatan, dimulai dengan urusan harian dan diakhiri dengan tingkat kepemimpinan, tertinggi dalam berbagai bentuknya. Demikian pula bahasa permohonan, mohon maaf, minta tolong, dan lain-lain. Karena memiliki fungsi komunikatif pada tataran manusia, menyapa mereka pada tataran spiritual. Ada kemungkinan bahwa penggunaan bahasa adalah bentuk bermain dengan suara untuk kesenangan, ekstansi dan kesenangan yang akhirnya mengalir ke sungai kondusi besar karena suara mengirimkan keberadaan psikologis tertentu dan melakukan ketidakadilan kognitif. Dengan demikian, koneksi dapat terjadi pada beberapa level yang menentukan fungsi dasar untuk bahasa. Tingkatan yang pertama adalah hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan antar manusia dengan sesamanya, dan puncak dari tingkat-tingkat tersebut adalah hubungan antar manusia dengan penciptanya. Yang ketiga adalah fungsi sosial bahasa. Banyak macam-macam fungsi sosial bahasa, termasuk fungsi ekonomi, yang mana segala bentuk aktivitas ekonomi ialah menggunakan bahasa, mulai dari kegiatan sehari-hari yang sederhana seperti jual beli, perdagangan, dan pertukaran adalah cara yang paling sederhana melalui gambar-gambarnya. Kesimpulan dari kesepakatan dan dialog tentang proyek-proyek ekonomi. Semakin besar proyek, maka semakin tinggi bahasa dan diperkaya dengan istilah-istilah khusus. Sama seperti bahasa melakukan fungsi ini karena merupakan sarana pengembangan dan pengayaan bahasa.
fungsi pendidikan, di mana proses pendidikan dan proses mengajar dilakukan melalui fungsi bahasa. Kita memperoleh ciri-ciri budaya, perilaku, dan ide melalui dialog, ceramah, indoktrinasi langsung, buku, dan transaksi. Pendidikan adalah salah satu fungsi sosial yang paling penting dari bahasa. Tanpa bahasa, tidak mungkin seorang individu mendapatkan keterampilan dan pengalaman yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan hal yang berkaitan dengan persoalan ilmiah, soal matematika, dan lain-lain. Dan melalui bahasa, tumbuhlah pusat penelitian dan pengungkapan sumber pengetahuan dan cita rasa seni serta interaksi antar manusia dengan yang lain. Fungsi yang berkaitan dengan pembentukan adat dan tradisi dan pelaksanaan kegiatan sosial seperti pernikahan, perceraian, solidaritas, dan lain-lain. Itu tidak mungkin menjadi adat istiadat masyarakat dan tradisi kecuali melalui rumusan-rumusan linguistik yang jarang penggunaannya dalam masyarakat dan berubah menjadi ketetapan yang tidak tertulis yang diedarkan dan dirujuk dalam menyelenggarakan hubungan sosial dalam segala bentuk, jenis, dan manifestasinya, yang mana berubah dari pola perilaku praktis pada berbagai kondisi yang berbeda. Fungsi warisan. Warisan adalah barang sosial turun-temurun yang mencakup segala sesuatu yang diwarisi bangsa dari pencapaian budaya dan seni dari generasi ke generasi, di mana ide ini ditampung, umat manusia membawa perubahan nyata dalam cara berpikir, bertindak, dan berperilaku. Hal itu tumbuh dengan kesadaran demi kesadaran. Bahasa adalah sarana melestarikan nilai, cita-cita, dan sistem peradaban dalam bentuk ilmiahnya sebagai pengingat bahwa nilai-nilai ini harus ditafsirkan secara sumber utamanya yaitu hukum Islam. Fungsi manajemen kepemimpinan. Fungsi ini mencakup urusan organisasi politik negara dan pengelolaan lembaga yang menjadi dasar penyelenggaraan hubungan sosial dalam berbagai bentuknya. Tanpa bahasa, mustahil untuk mencapai titik kepemimpinan, termasuk peran media dengan bahasa. Dan ini adalah peran yang umurnya sama dengan masyarakat manusia. Sepanjang perkembangan zaman, sejarah Islam telah menunjukkan peran penting bahasa dalam mengobarkan kembali semangat jihad dan membangkitkan kekuatan bangsa serta menggiring menjadi faktor pembangun. Yang keempat, fungsi psikologis. Siswa dapat mengidentifikasi sejumlah fungsi psikologis atau yang terkait teguran dan luapan emosi. Bahasa adalah sarana untuk melepaskan muatan emosional atau takhlisun. Dalam hal kegembiraan, juga dalam keadaan marah atau sedih seseorang memilih untuk berbicara dengan suara tinggi atau rendah untuk menghilangkan stres ini. Juga menegur dan menghilangkan beban perasaan stres dapat dilakukan melalui bahasa. Ekspresi sastra. Kreativitas dianggap sebagai salah satu motif utamanya sebagai aktivitas psikologis. Penulis hanya bermaksud mengungkapkan ketika ia merasa kehilangan keseimbangan psikologisnya dalam menghadapi sebuah pengalaman. Dari pengalamannya, keseimbangan ini tidak kembali sampai setelah ekspresi selesai dan tidak terbatas terserah penciptanya. Tetapi untuk forum, pencipta berpartisipasi dalam mencapai tujuan ini. Puisi-puisi yang dia bacakan atau dengar ini mengurangi intensitas emosi. Ketika dia menyanyikan beberapa puisi, dia melepaskan beban psikologis yang dideritanya. Meskipun para ahli berbeda pendapat tentang fungsi psikologis ini, bahasa adalah sarana ekspresi sastra dan tidak dapat dikodifikasi oleh sastra manapun. Yang kelima, fungsi intelektual. Fungsi intelektual, hubungan antara pikiran dan bahasa, adalah hubungan yang erat yang mencapai titik mata rantai organik bagi banyak peneliti. Jika pikiran adalah hasil dari aktivitas mental dalam interaksinya dengan alam semesta sekitarnya di satu sisi, dan dengan sisa-sisa abstrak yang hadir dalam ingatan di sisi lain, maka perwujudan hidup dari pemikiran ini diwakili dalam bahasa. Kita dapat melihat beberapa tren dalam mendefinisikan hubungan antara bahasa dan pemikiran yang direpresentasikan sebagai berikut. Hewan itu tidak berpikir karena tidak memiliki bahasa lisan, dan perlu disebutkan di sini kata sifat fonem yang termasuk dalam kerangka pengucapan, dan pengucapan termasuk selain suara karakter mental karena suara yang dapat dipahami dengan signifikasi berbeda dari suara hewan tradisional.
Seseorang tidak memiliki keterampilan bahasa apapun sampai ia mencapai tingkat kedewasaan mental, dan dia tidak bisa berpikir sampai dia memiliki kekayaan bahasa. Salah satu psikolog atau Gilbert Ryle percaya bahwa pemikiran manusia yang dia ungkapkan dengan mengatakan berbicara pada diri sendiri tanpa suara hanya lengkap jika dilakukan oleh seseorang belajar berbicara dengan lantang, dan setelah dia mendengar orang lain melakukannya di depannya, dan setelah itu dia memahami mereka. Beberapa dari apa yang telah kita pelajari tentang warisan filosofis Yunani menunjukkan sifat berpikir sebagai dialog dengan nilai pikiran dengan dirinya sendiri pada topik yang dibahas, dan sesungguhnya akal ketika berlatih berpikir, berbicara dengan dirinya sendiri, merumuskan pertanyaan dan menjawabnya. Oleh karena itu, berpikir adalah sebuah dialog. Beberapa filsuf modern seperti Kondiak percaya bahwa ada hubungan secara organik antara pikiran dan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi 3 sampai materi yang kelima. Sekian, syukron. Selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan nahwu sorof yang ada di teks lugawi. Yang pertama ada wama'a wajaro, merupakan wawu roidah. Selanjutnya ada yang kedua itu ada aladzi, isim mausul. Yang ketiga ada lil munakosha, itu lam mukai yang digunakan untuk menasabkan fi'il. Selanjutnya yang keempat ada arqi, itu adalah isim tafsil. Yang kelima ada min mujarodil romauzu, ini adalah mudhof ilaih. Yang keenam bi khawatirun nas, itu jar majrur. Yang ketujuh antahfiqo, ini termasuk kana wa akhwatuha wa tansibu isma wa tarfa'ul khobar. Yang kedelapan ana tausil wazifah, wawu atof. Yang kesembilan lil tafa'ali ma'a alamihi, itu adalah huruf istifham. Yang terakhir yang ke-10 yaitu wakadzalika laghatal du'a, adalah isim isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Rizky Fadilah dengan NIM 21030110076 akan menjelaskan tentang nahwu dan sorof pada slide ke-3 dan juga 4. Yuqarriru termasuk fi'il mudhari yang beri'rab rafa. Summa iktasabat alif fi'il madhi wa i'rabu nasab. Summa at-tawsilu isim masdar mim i'rab rafa lianna yakuna mubtada. Summa rogobatin jamak muannas salim i'rab nasab. Ta'amuli isim masdar ghairu mim i'rab jar. Summa al-insan isim mufrad i'rab jar. Pada dalik askalihi jamak taksir i'rab jar. Wadi fatun isim mufrad wal i'rabuhu rafa. Summa yastahilu fi'il mudhari' wa i'rabuhu rafa. Pada dalik khabarat jamak muannas i'rabuhu jar. Takwin masdar ghairu mim i'rabuhu jar. Summa maktubin isim maf'ul i'rabuhu jar. Summa al-akhir tu'awila fi'il mudhari' wa i'rabuhu nasab. Syukron hadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Tianto Putra. Hari ini saya akan menjelaskan nahwu sorof di halaman 5, 6, dan 7. Yang pertama dari kata-kata yasta'i, yasta'inu, yastati'u, i'rab rafa dan fi'il mudhari. Yutasilu, i'rabnya rafa dan fi'ilnya fi'il mudhari. Al-insan huwa jamak minnas. Ihtajahan musanah
summa yakhtalifu i'rab rofa dari fi'il mudhari, yamtaliku i'rab rofa dari fi'il mudhari, yufakkir nasab dari fi'il mudhari, ini an yata'allam jazm, kemudian anna hayawan isim inna wa aktuha, yaf'alu af'alul khamsah, summa yara huwa mabni min fi'il mudhari, yaqumu rafa, kana huwa min isim kana wa af'al musikha, summa yakunu nasab, qadama fi'il madi bina sahih wazan fa'ala, sahada fi'il madi summa bina sahih wazan fa'ala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.